Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Stephen Lim, yang telah memberi kesempatan, kepercayaan pelayanan di tempat ini. Kepada jemaat, kepada aktivis, terima kasih. Terimalah saya sebagai keluarga di tempat ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul yang diberikan adalah Be a Great Person Before God. Menjadi manusia hebat di pemandangan Allah. Namun sebelum masuk ke area itu, izinkan saya menyampaikan satu fakta yang sebetulnya area yang jauh lebih besar dari judul kita. Dan itu adalah sebuah yang realistis. Memang kita temui pada umumnya, dan mohon maaf, kita pun ada di dalamnya. Apa itu? Pada umumnya terdapat beberapa indikator atau ukuran seseorang dikatakan hebat, sukses, dan berhasil. Pada umumnya, apa itu indikatornya? Apa itu alat ukurnya? Pertama, seseorang dilihat atau dirasa berhasil, salah satunya adalah pencapaian tingkat jenjang pendidikan strata tertentu. Saudara yang sudah S1, masih ingat gak pada saat wisuda menunggu namanya ada nama belakangnya ada SH? Bangga nggak kalau belakang namanya misalnya di sini ada namanya Andri SE? Mahasiswa menanti itu. Makanya pada waktu wisuda diadakan secara online, wah, sejarah itu kalau bisa jangan, tetap online, tetap offline, onsite maksudnya. Kenapa? Namanya dipanggil Andri SE. Lalu masih ingat nggak kita foto? Pertama-tama kali dapat gelar pertama ini. Kita foto di belakangnya, backgroundnya apa? Buku. Bukan. Gambar buku. Gambarnya saja. Dan biasanya mahasiswa begitu selesai S1, ya, fotonya dipajang, bukunya dibuang. Nggak semua tentunya. Ada rasa bangga pencapaian S1. Lanjut lagi S2, lulus lagi. Hasil yang dicapai bukan saja cum laude, tapi summa cum laude. Tidak summa cum laude, maksima cum laude. Enggak maksima cum laude, ada namanya tersier cum laude. Artinya 4.00. Bangga enggak begitu namanya dipanggil Andi dengan pujian maksima cum laude? Saya rasa dia jalannya sedikit terangkat. Sedikit terangkat. Masuk lagi tingkat doktoral, membuat disertasi terbaik, memiliki kebaruan atau novelties, namanya dipanggil lagi beda. Tadi Andi SE, sekarang sebelumnya Andi SEME, MBA, MM. Sekarang namanya udah lengkap. Depan belakang sudah dijaga dengan gelar. Wah, ini berhasil bukan? Bapak Ibu perhatikan
diri sendiri saja. Kalau orang dapat gelar S1, saya analogikan tegap seperti ini ya. Begitu dia naik lagi S2, wah. Begitu naik lagi S3, wah. Sampai dia dapat profesor, jeblak. Ini yang disebut berhasil, bukan? Orang tua kita mengajarkan padi semakin berisi semakin menunduk. Tapi lihat bagaimana kaum akademis makin berisi makin ngejengkang. Jarang loh ada profesor berani begini di depan jemaat. Semua sudah mengajarkan S1 biasa, S2 makin nunduk. Harus. S3 makin nunduk. Tetapi yang terjadi sebaliknya, bukan? Indikator yang lain adalah, indikator keberhasilan yang lain adalah karir. Pekerjaan. Posisi. Wah, itu hebat. Memiliki keluarga yang baik. Ya, dalam keyakinan saudara kita ada namanya keluarga yang apa? Sakinah, mawaddah, warohmah. Keluarga yang tentrem. Makanya tadi Bapak Gembala tunjukkan ada hotel tentrem, keinget kalimat ini. Keluarganya baik-baik saja, itu keberhasilan, itu kesuksesan. Apalagi indikatornya? Memiliki kekayaan yang diwakili dengan mobil pribadi, bukan sewaan. Rumah pribadi, bukan fasilitas kantor. Punya apartemen, villa, dan lain sebagainya. Dan biasanya orang cenderung pamer. Pamer nama di depan dan di belakang namanya dengan gelar-gelar tertentu supaya orang tahu siapa dia. Ini orang yang berhasil dalam pendidikan. Orang pamer dengan rumahnya, orang pamer dengan mobilnya, berkata, ini kesuksesan dalam bidangku. Kita foto itu nggak salah, foto gitu nggak salah. Tetapi ketika kita foto lalu kita naikkan, kita upload. Nah, kira-kira Bapak Ibu berharap apa dengan uploadan foto Bapak Ibu? Lagi makan dulu waktu zaman saya ya. Kalau lagi makan, sebelum makan kita berdoa dulu. Doa dulu. Kalau sekarang foto dulu. Diputer-puter tuh piring sama mamanya. Foto. Anaknya mau makan, entar dulu. Angle-nya kurang. Apalagi kalau foto makan di tempat hotel tertentu, hotel super mewah, foto. Di-upload. Going to bandara, di-upload. Terus teman-temannya bilang, padahal dia super Grab. Baiklah kawan, benar-benar kau pergi ke bandara, benar-benar go overseas, oke baiklah. Lalu, orang berusaha untuk menarik orang sebanyak-banyaknya, untuk melihat, who am I? Siapa kita? Siapa saya? Tidak tahu apakah Bapak Ibu suka perhatikan kalau orang masuk ke plaza, masuk ke mall, mobil kita mewah dan sebagainya, kita nggak mau parkir di dalam, lalu kita panggil valet. Tentunya kalau mobil valet kan nggak mungkin kan, keluaran 2010 kan. Masa 2010 pakai valet? Daripada bayar 75.000, mendingan dibayar parkir toh. Tetapi coba kalau mobilnya mewah, set, begitu buka jendela. Maksudnya valet. Itu orang bisa bergerak loh. Bisa bergerak. Bisa bergerak bahwa
ada someone dalam dirinya. Itu fakta. Saya tidak menolak, saya tidak menafikan bahwa sikap perilaku tersebut juga banyak kita lakukan. Perilaku tersebut juga kita lakukan. Apa itu? Hebat ya kamu ya, diberkati. Hebat ya kamu, diberkati. Pasti ucapan hai kamu diberkati itu pasti dilatar belakangi oleh banyak hal. Tidak terkemungkinan yang tadi juga. Lihat nih lulusan Yale University. Lihat nih lulusan luar negeri. Diberkati. Kalau kita hamba Tuhan gereja, pelayan Tuhan, diberkati. Banyak orang, banyak jemaat yang datang. Diberkati. Apakah demikian betul-betul indikator yang tepat untuk mengukur keberhasilan seseorang, khususnya orang Kristen? Mau bukti, mau antitesisnya, baiklah. Sebaliknya, seorang Kristen yang tidak mencapai tingkat pendidikan tertentu, boro-boro gelar gitu. Udah S3 aja udah bagus. SD, SMP, SMA. Belum mendapatkan pekerjaan alias menganggur, keluarga yang bermasalah di ujung tanduk perpisahan, berekonomi lemah, bangkrut, relasi yang terbatas, dinyatakan sebagai orang yang biasa-biasa saja, cenderung dinyatakan sebagai orang yang gagal, bukan? Mana berhasilnya orang demikian? Malah ada yang mengategorikan orang tersebut kena kutuk. Tuh bangkrut tuh, kena kutuk dia. Tuh belum punya anak tuh, punya kutuk dia. Tuh belum kerja, kena kutuk pengembaraan dan lain sebagainya. Kata kutuk terus. Kutuk kemiskinan, kutuk pengembaraan, kutuk mandul, dan lain sebagainya. Itu terjadi di kalangan kita. Makanya gereja ini, GSK, harus menyampaikan kebenaran hakiki. Mengembalikan cara berpikir yang benar. Namun di atas semua fenomena tersebut, lalu apa yang menjadi ukuran kehebatan, kesuksesan, keberhasilan seseorang di hadapan Tuhan? Apa ukuran? Mari kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat perjalanan kehidupan Bapak Abraham, Tuhan Yesus Kristus, dan Rasul Paulus. Dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, pergilah dari negerimu kepada Abram, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram yang satu ketika namanya diubah menjadi Abraham, menaruh percaya. Menaruh kepercayaan kepada Elohim Yahweh, Allah Israel, dan ia membuktikan percayanya dengan menaati kepada siapa ia percayai. Jadi bukti kepercayaan harus diwujud nyatakan. Ketika Abraham menaruh percaya kepada Tuhan, maka langkah selanjutnya dia harus keluar, mencari, menemui negeri yang Tuhan mau. Tapi pada umumnya orang itu mendengar bukan siapa yang berbicara. Jarang orang mendengar orang berbicara apa. Jadi jangan dengar. Dengar apa katanya. Jangan lihat siapa yang berbicara. Kalau gembala yang bicara kita dengar. Tapi kalau istri yang ngomong, dengar nggak?
Apalagi kalau gembalanya gembala senior, pendeta papan atas, menasihati umatnya, oh iya makasih. Tapi kalau istrimu yang menasihatimu, engkau dengar gak? Suamimu yang menasihatimu, engkau dengar gak? Atau teman pelayananmu menegur dengan kasih, kau dengar gak? Jadi bukti percaya jemaat kepada gembalanya, dengar, lakukan. Faktanya tidak demikian. Yang terjadi orang mendengar untuk menjawab. Orang mendengar untuk mengkritisi. Sayang, Tuhan kasih 2 telinga, 1 mulut. Fungsinya sudah berbeda. Tuhan katakan berikan 2 telinga, 1 mulut adalah lebih banyak mendengar. Tapi lebih banyak orang berkata-kata. Semakin banyak kata-kata seseorang, percayalah Bapak Ibu, makin banyak permasalahan terjadi. Kenapa? Lidah itu sangat bisa memegahkan perkara kecil menjadi perkara besar. Oleh karenanya jangan bicara kalau nggak hal penting. Dan percayamu kepada Tuhan harus dibuktikan. Itu Abraham. Lihat Tuhan Yesus di Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini sosok yang kedua yang menjadi epicentrum kebenaran, titik fokus kebenaran di seluruh bagian Alkitab. Tuhan Yesus melucuti keilahiannya. Ia lakukan itu tanpa paksaan. Kalau ia percaya kepada Bapanya, ia akan melucuti tanpa beban. Apalagi disertai ancaman, tidak akan pernah ia lakukan itu. Ia melucuti, mengosongkan di keilahiannya, mengenakan unsur manusia, dan rela mati secara mengenaskan demi memenuhi kehendak Bapa. Lihat saudaraku, percaya itu harus dibuktikan. Percaya itu tidak sekedar dinyatakan secara lisan, tetapi betul-betul harus dibuktikan dalam perilaku yang konkret. Yang terakhir, Rasul Paulus. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu kalau belajar tentang, mengetahui tentang siapa Rasul Paulus, ini orang kenamaan. Dari segi pendidikan, dia adalah orang ternama yang belajar, kata kita hari ini, di university top 1 pada saat itu. Pelayanannya luar biasa. Alkitab khususnya Perjanjian Baru, hampir sepertiganya adalah tulisan beliau. Tapi beliau katakan, apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Pengenalan seseorang kepada Kristus Yesus harus dapat dirasakan. Jadi kalau seorang berkata, aku mengenal Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak dapat dirasakan, saudara mesti curiga. Kalau hidup saudara berkata, aku mengenal Tuhan, tapi kanan kirimu, pasanganmu tidak merasakan ada perubahan dalam dirimu, nampaknya kalimat itu hanya kalimat basa-basi. Kalimat retorika. Kalimat yang tidak dapat dibuktikan. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus Yesus. Dan pada akhir hidup pelayanan Rasul ini, ia dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di kota Roma. Ia telah membuktikan percayanya kepada Tuhan melalui ketaatannya, meninggalkan semua apa yang dimilikinya dan menganggapnya sampah untuk memperoleh Kristus. Orang-orang berpikir untuk memperoleh Kristus adalah hal yang mudah. Menjadi Kristen itu sama dengan memperoleh Kristus. Salah besar. Menjadi pelayan Kristus Tuhan adalah sama seperti memperoleh Kristus. Mohon maaf, belum lengkap.
menjadi pendeta seperti kami, menjadi hamba Tuhan seperti kami, itu sama dengan memperoleh Kristus? Belum tentu. Bukankah firman Tuhan jelas berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Lihat bagaimana Allah tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tapi Allah memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Allah tidak saja memperhatikan apa yang kelihatan, tapi Allah lebih dalam lagi memperhatikan yang tidak kelihatan. Nah, orang-orang yang memanggil nama Tuhan Yesus, melakukan banyak mukjizat, melakukan tanda ajaib, sampai akhirnya Tuhan boleh berterus terang, aku tidak kenal engkau. Jadi untuk memperoleh Kristus dalam arti yang sesungguhnya, Bapak dan Ibu harus membuktikan itu dalam keseharian hidup. Saudaraku, dari paparan 3 sosok di atas, kita dapat menemukan bahwa benang merah kehebatan orang percaya, kehebatan orang Kristen adalah kepercayaan dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Kepercayaan dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Jangan pernah berpikir bahwa percaya dan taat kepada Tuhan adalah hal yang mudah. Ini hal yang super sulit. Saudara, begini, saya kasih analogi. Kamu jangan berbuat begini. Nanti kalau Bapak Gembala tahu gimana? Kan malu. Kamu jangan berbuat begini. Nanti kalau istrimu tahu bagaimana? Kamu jangan bicara begini. Nanti kalau si Anu tahu bagaimana? Lihat. Katanya ku taruh Tuhan di depan mataku. Katanya menyenangkan Tuhan lebih dari segalanya. Tapi 2 lagu itu menjadi lagu rutin, tak bernafas, tak bermakna. Orang-orang ini hanya takut dan malu ketika diketahui oleh orang lain perbuatannya. Tapi dia tidak sadar, 24 hours, 7 days a week, mata Tuhan terbuka, tertuju pada orang tersebut. Mana percayamu? Kita lebih takut malu kalau orang lain tahu perbuatan kita. Kita takut khawatir kalau keluarga besar kita tahu apa yang kita lakukan. Takut begini, tidak mewakili sama sekali, takut akan Tuhan. Sama sekali. Saudaraku di dalam Tuhan, jangan pernah berpikir percaya dan taat kepada Tuhan merupakan hal yang mudah. Justru ini sulit, luar biasa. Tetapi bukan berarti mustahil untuk kita lakukan. Kita bisa. Untuk membuktikan kau jujur atau tidak, bagaimana caranya? Apakah pengakuan orang, ya ini orang jujur, ini orang hebat? Kasih dia kesempatan untuk maling. Kasih dia kesempatan untuk nyolong. Begitu punya kesempatan, dia katakan, tidak, ini orang jujur. Untuk mengecek apakah pasangan suami istri setia atau tidak, kasih kesempatan untuk berbuat ketidaksetiaan. Kasih kesempatan untuk berbuat selingkuh, dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak lakukan itu? Karena dia tahu hidup dalam areanya Tuhan. Kita hidup itu bukan tanpa dominasi siapa-siapa loh Bapak. Ada 2 oknum yang mendominasi hidup kita. Allah atau setan. Nah saudara mau dengar-dengaran siapa? Saudara percaya Tuhan atau tidak? Contoh kecil. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nah, Tuhan bilang begitu, jangan khawatir tentang apapun juga. Saya lihat satu karikatur bagus ya di satu koran ternama Indonesia ya. Ada 2 gambar. Satu gambar adalah satu keluarga lagi berkendara di satu kendaraan mewah. Lalu papanya mulai pembicaraan, aduh gimana ya, 2023 nih pakar ekonomi dunia mengatakan akan resesi nih. Makin susah nih, inflasi gila-gilaan ya. Ya, terjadi pembicaraan begitu di dalam mobil mewah. Lalu gambar kedua, ada satu keluarga naikin motor, ya, suami istri, lalu anak 2. Lalu dalam tulisannya ada caption begini, papa baru dapat berkat nih, kita makan pizza yuk.
Saudara percaya Tuhan yang memegang hari esok, yang memegang setiap tarikan nafasmu? Oh, percaya. Tapi kita sering khawatir, bukan? Tuhan, piye Tuhan? Gimana Tuhan? Microsoft baru memberhentikan 13.000 karyawan di seluruh dunia. Beberapa investor di Indonesia akan hengkang. Akankah kita menghadapi peristiwa tersebut? Akankah kau percaya hidupmu dalam genggaman Tuhan? Namun kadang-kadang kita juga suka limbung, bukan? Kita juga khawatir, bukan? Katanya percaya. Katanya mau mempercayai Tuhan, makanya mesti dibuktikan. Jadi tidak mudah, bukan? Mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Masalahnya Tuhan tidak kelihatan kasat mata sama kita. Bagaimana aku bisa mempercayai satu sosok yang gak pernah aku lihat? Tapi Tuhan katakan, engkau adalah orang yang paling berbahagia. Engkau bisa percaya tanpa melihat. Engkau mau percaya nggak? Lagi Tuhan ngomong gitu. Sekalipun engkau pernah melihat aku, tapi engkau menaruh percaya padaku. Percaya nggak? Nah saudaraku, saya percaya semua hadir yang pagi hari ini di tempat ini maupun secara live streaming. Tentunya Bapak Ibu percaya, bukan, kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus? Percaya. Percaya dan taat, kan? Iya. Dan percaya taat ini diibaratkan sekeping dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Percaya bukan sebuah kalimat, bukan sebuah kata yang tanpa konsekuensi. Percaya itu harus dikonkretkan dalam setiap perilaku perbuatan kita. Bapak Ibu, ketika seseorang pasang pengantin diberkati, lalu mereka saling mengucapkan janji, bukan? Bahwa saya akan merawat dalam suka dan duka, dalam senang atau susah. Aku akan mempertahankan pernikahan sampai usia mati menjelang, dan kalimat-kalimat lain. Lalu lakinya juga berkata bersama, ya aku akan setia kepada engkau, pasanganku, belahan hatiku, jiwaku, dan lain sebagainya. Lalu kita mengatakan, inilah pengantin yang setia. Hebat ini, hebat. Lalu begitu. Harus dibuktikan. Dulu pada waktu masa pacaran, sehari telepon kayak minum obat. 3-4 kali telepon. Dan ada aja topik yang dibicarakan. Itu masa pacaran. Begitu masuk pernikahan 5-10 tahun, sama nggak? Sama nggak? Telepon juga sehari seperti minum obat. Ada aja topiknya. Berbeda, bukan? Bergeser, bukan? Nah, cinta dan percaya kita kepada Tuhan juga bisa bergeser seperti itu. Ketika apa? Ketika kita sudah mulai khawatir. Kita mulai curiga kepada pemeliharaan Tuhan. Di situ kita masuk pernikahan setelah 5-6 tahun sudah mulai bingung gitu. Udah mulai andilau. Andilau itu antara dilema dan galau. Ini pasanganku bukan sih? Kok kita makin gak cocok ya? Saudara mau cari pasangan mana yang cocok? Gak akan pernah ada yang cocok, saudara. Ini gak beres sih pasanganku. Saudara mau cari pasangan yang sempurna? Gak ada pasangan yang sempurna mau sama engkau. Tidak ada perempuan yang sempurna yang mau sama engkau, percaya. Tidak ada laki-laki yang sempurna juga mau sama engkau. Artinya tidak ada yang sempurna. Semua pasti punya lebih dan kurangnya. Tetapi kenapa kita merasa hilang ketika kita berhadapan dengan permasalahan yang sesungguhnya? Kita bergeser daripada percaya kita kepada pasangan kita. Dan itu juga terjadi kepada Tuhan. Kita mencurigai Tuhan. Kita mencurigai Tuhan ketika permasalahan belum kunjung usai. Kita mencurigai Tuhan ketika masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita.
Dan percaya kita harus dibuktikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perilaku demikian sebetulnya mencerminkan dia tidak mempercayai Tuhan. Dia tidak mempercayai Tuhan dalam arti yang sebetulnya. Mengapa saya katakan demikian? Jika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka sebetulnya orang tersebut tidak akan mendapat masalah. Dan kalau saya boleh analogikan, sebetulnya tidak ada masalah dalam kehidupan orang Kristen. Yang ada adalah kondisi. Saya jelaskan sedikit kenapa saya katakan tidak ada masalah. Yang ada adalah kondisi. Kenapa orang sampai ribut lalu sampai ke meja pengadilan? Kenapa? Ini bukan masalah, kondisi. Apa maksudnya, Pak? Pada waktu engkau bertengkar dengan saudaramu, firman Tuhan katakan, jadilah pendamai. Kenapa engkau nggak jadi pendamai? Kenapa engkau jadi nggak mengalah saja? Dipandang moron atau bodoh? Kenapa engkau tidak terima perlakuan sedemikian? Engkau terus berhadapan dengan orang tersebut sampai masuk ke meja pengadilan. Lalu kita katakan, oh Tuhan, masalah. Enggak, kondisi yang kau pilih bukan masalah. Firman Tuhan, Alkitab adalah petunjuk, buku pedoman yang paling hebat. Saudara ikuti saja, tegak lurus saja dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupmu baik-baik saja. Kenapa orang sampai bertengkar? Kenapa sampai orang pahit? Itu bukan masalah. Kondisi yang kita pilih. Ketika engkau dilukai, engkau dihina dan sebagainya, engkau difitnah, kita nggak terima, bukan? Kita pikirkan terus. Kita kesel, apalagi kita bayangin mukanya gitu, wajahnya kita hafal banget gitu. Wah, keluar tuh. Dalam doa aja keluar wajah dia tuh. Coba ketika engkau dihina, ketika engkau difitnah, lalu engkau berkata, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Klarifikasi dong, Pak. Udah, kapan? Ini klarifikasinya. Apa itu? Aku terima. Bodoh kamu. Bodoh kamu. Bodoh kamu. Iya, aku bodoh. Iya, aku bodoh. Lalu? Pengecut. Iya, aku pengecut. Lalu? Dasar tidak tahu diri. Maafkan ketidaktahu-dirianku. Dasar tidak logik. Maafkan ketidaklojikanku. Lalu? Dasar sampah. Ya, aku sampah. Kondisi bukan? Tapi ketika namamu disampah-sampahin, harga dirimu diinjak-injak, lalu engkau merespon itu, menjadi perdebatan di media, menjadi perdebatan di lapangan, lalu kita bertengkar, akhirnya terjadi perpisahan. Bukan masalah. Itu pilihan. Itu kondisi. Oleh karenanya ketika ada satu hal yang kurang enak dengan Bapak Gembala, dengan siapapun di tempat ini, maukah engkau berkata, biarlah luka itu ada sama aku saja. Misal satu kali saya berkata kasar kepada saudara, lalu saudara terluka, beranikah saudara, biarlah luka itu berhenti di saya, dan saya tidak boleh membalas melukai orang lain, apalagi membagikan luka itu kepada yang lain. Saudara lihat, percaya kepada Tuhan tidak mudah. Engkau harus mati seperti Tuhan Yesus mati. Dagingmu harus mati seperti Tuhan dibunuh. Perilakumu harus santun seperti Tuhan Yesus lakukan. Kita mau tidak? Bayangkan, dulu-duluan mobil aja kita nggak bisa memberikan orang lewat, bukan? Ya mobil kita dipotong begitu saja kita sudah mulai. Apalagi kalau kita lihat wajahnya, wah itu makin teringat tuh. Nah saya kasih tips ya saudara ya. Saudara kalau diapa-apain orang jangan lihat mukanya. Iya. Saudara disakitin gitu, misalnya disenggol gitu ya, jangan lihat wajahnya. Jangan. Mengapa? Begitu Anda disenggol gitu, Anda lihat wajahnya begitu, ke bawah terus. Setan. Apalagi melakukan itu teman baik kita, apalagi melakukan itu sahabat kita, makin. Jadi saudara kalau disenggol gitu, jangan lihat wajahnya ya, gini aja. Kesel sebentar. Kenapa? Engkau tidak ingat wajahnya. Kalau engkau ingat wajahnya, engkau akan terbayang-bayang terus.
Tapi masalahnya, yang banyak menyinggung kita adalah orang-orang yang paling dekat. Orang yang memiliki potensi melukaimu adalah orang yang paling dekat dengan engkau. Disitulah Tuhan ingin engkau lakukan nggak perintahku. Ampuni saudaramu. Berapa kali? 2 kali? 7 kali? Yang benar Tuhan, 70 kali 7, benar nggak sih? Dibaca lagi. Iya benar. Tuhan nggak logik. Masa ya aku harus ampuni saudaraku yang beberapa kali kesalahan kepadaku? Tuhan maunya sedemikian. Nah, saudara mau nggak? Ternyata kehebatan seseorang Kristen bukan terletak dengan apa yang nampak yang dia miliki, tapi bagaimana keadaan manusia batiniah yang dia punya. Apakah karakternya kunjung seperti Kristus Yesus? Kalau tidak, hebat apanya? Gelar itu hebat apanya? Mohon maaf, saya tidak sedang mendowngrade atau merendahkan gelar-gelar akademis, tidak. Gelar-gelar itu apa? Fungsinya ketika dia tidak mempertontonkan, memeragakan karakter Kristus. Percayalah saudara, saudara ini tidak punya gelar juga suatu ketika akan dikasih gelar. Tenang saja, gratis, langsung, otomatis. Tenang aja. Nah, saudara yang punya gelar panjang di depan nama dan di belakang nama, itu akan digantikan, dihapus dengan gelar satu ini. Tenang saja, tinggal tunggu waktunya. ALM. Ya, saudara yang nggak punya gelar, tenang ya. Pasti ada gelarnya, tenang. Saudara yang punya gelar berderet-deret di depan dan di belakang namanya, akan digantikan dengan gelar yang satu ini. Jadi kalau orang dengan pendidikan tertentu, lalu menjadi pongah, menjadi sombong, menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat dari yang lain, karakter siapa yang dia peragakan? Makanya saya senang sekali lihat pengaturan bangku di tempat ini. Ya semuanya hitam gitu ya. Artinya semua punya derajat yang sama. Tapi ada loh, ya tempat depannya putih. Yang lain hitam. Malah di depan sofa. Saya kalau diundang begitu, bingung duduknya saya. Bener, bingung. Bagaimanapun kan sih main kita. Pembicara, papan atas. Papan atas apanya? Yang mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Rambut kita boleh sama hitam, saudaraku. Tapi hati orang siapa yang tahu? Saya tidak tahu hati saudara, saudara juga tidak tahu hati saya. Tapi sayangnya Tuhan tahu hatimu. Bergerak kemana Tuhan tahu. Nah, betapa bahayanya ketika seseorang tidak menyadari keadaan dirinya. Dia percaya kepada Tuhan hanya segaris kalimat. Dia tidak percaya kepada Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Ia harus percaya tanpa kompromi. Kalau Tuhan bicara kebenaran ini, saudara tidak berargumentasi panjang-panjang, saudara tidak basa-basi, Bapak Ibu langsung lakukan. Tahu, lakukan. Nah, tadi sedikit berbicara dengan Bapak Gembala, jemaat kami sekian, dan lain sebagainya. Tapi saya sedikit sampaikan kepada beliau, kalau jemaat itu, yang segelintir itu, jenderal-jenderalnya Tuhan gimana? Kalau yang sedikit itu adalah jenderal-jenderal perwiranya Tuhan, bagaimana? Dan biasanya jenderal itu punya anak buah, bukan? Dan kalau jemaat sudah menjadi jenderal-jenderal kebenaran firman Tuhan, tinggal tunggu saja kepercayaan Tuhan selanjutnya. Saya tidak bicara quantity di sini. Saya tidak bicara jumlah di sini. Yang penting adalah bagaimana kehadiran Tuhan begitu nyata di GSKI Rehoboth Semarang ini. Bagaimana Tuhan betul-betul hadir dan mengubah hidup pendengarnya. Itu jauh lebih penting. Jadi saudaraku, taatlah kepada Tuhan tanpa kompromi. Ini adalah kehebatan orang percaya. Ketaatan tanpa argumentasi dan basa-basi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah perintah yang harus dilakukan 100%, bukan 99,9%, 100%. Makanya kalimat ini sering disampaikan kepada Bapak Gembala senior, ketua sinode kita, gembala sinode kita, ikut Tuhan atau tidak sama sekali.
Jadi Bapak Ibu mau taat kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, itu harus sepenuh hati. Saudaraku, lebih baik saudara tidak tahu apa-apa daripada tahunya setengah-setengah. Karena kenapa? Orang yang tahu setengah-setengah itu cenderung so tahu. Cenderung so tahu. Apalagi dia merasa memiliki banyak. Dia tidak tahu. Begitu dia memiliki banyak kebenaran firman Tuhan, itu tuntutan. Itu tanggung jawab. Bukan kau menunjuk saudaramu. Enggak. Bukan melukai saudaramu dengan kebenaran yang kau sampaikan. Tidak begitu. Engkau bisa membebat orang-orang itu. Nah, biasanya yang terjadi adalah sebaliknya, bukan? Orang saling gontok-gontokan satu gereja dengan gereja yang lainnya. Orang mempertahankan sisi kebenarannya. Jadi kalau suatu kali nama GSKI Rehoboth Semarang direndahkan, jawabannya adalah tidak apa-apa. Dibusukkan namanya, tidak apa-apa. Direndahkan, tidak apa-apa. Selama yang merendahkan, membusukkan, menjelekkan, yang memfitnah itu manusia. Jangan sampai Tuhan yang merendahkan kita. Jangan sampai Tuhan yang membusukkan kita. Kalau selama manusia yang melakukan perkara jahat itu, Tuhan bilang, jangan khawatir. Asal kau benar ya. Kapan kau benar? Pada saat kau dijahati, kau tidak membalas menjahati. Ketika engkau dimaki, kau tidak membalas memaki ulang. Itu adalah engkau benar. Dan percayalah, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan, saudaraku. Gereja yang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Sekalipun bertalu-talu kena masalah. Sepertinya gelombang permasalahan tidak pernah usai. Tapi kalau Tuhan yang punya gereja itu, kalau Tuhan yang punya proyek keselamatan itu, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Langkah kita adalah bagaimana kita hidup kudus, hidup sesuci-sucinya, hidup segaris lurus dengan kebenaran. Itu saja. Yang lain, Tuhan berperkara. Mengapa saya katakan percaya kepada Tuhan itu menjadikan sulit? Kenapa? Kita yang adalah subjek daripada itu, kita kadang-kadang luntas, tidak tepat sasaran. Dan kita sering mengolok-olok kebenaran firman Tuhan. Menginjak-injak kebenaran firman Tuhan. Saat kapan, Pak? Saat kita tidak melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Jelas dalam buku pedoman hidup itu, Alkitab namanya, salah satunya adalah kasihilah sesamamu. Bahkan kasihilah musuhmu. Yang benar, Tuhan. Kita sering berargumentasi. Jadilah pendamai. Engkau mau nggak berdamai? Bukan hanya berdamai dengan perilakumu, berdamai nggak dengan mulutmu? Apa isi pembicaraanmu terhadap orang lain? Apa isi perkataanmu terhadap musuhmu? Orang yang telah merusak nama baikmu. Apa isi mulutmu? Kadang-kadang kita gatel kan kalau sedang tidak membicarakan kejahatan orang itu kan. Kita kasih tahu, kita ngomong dan sebagainya. Kita sudah luncas. Bapak Ibu, jika kita menaati seluruh perintah Allah yang tertulis di dalam Alkitab, maka hidup kita akan baik-baik saja di bumi. Dan tentunya di surga. Orang yang menaati firman Allah pasti akan memiliki karakter, mental, dan perilaku yang mengagumkan. Tidak mungkin ia menjadi duri bagi sesamanya. Enggak mungkin. Orang yang bergaul, mengalami Tuhan dalam keseharian, tidak mungkin dia berduri. Nggak mungkin kata-katanya tidak memberkati. Kalau masih ada kata-kata yang kasar, cenderung merendahkan orang lain, dia hanya menjadi Kristen kamuflase, fata morganis, yang satu ketika akan dibongkar. Inilah Kristenanmu yang sesungguhnya. Jangan sampai tahun nanti Tuhan berkata, nanti berterus terang kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Jangan tunggu nanti. Sekarang tanyakan, Tuhan, kau mengenal aku enggak? Perkara kita mengenal Tuhan, satu sisi. Tapi tanyakan sama Tuhan, Tuhan kau mengenal aku enggak? Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu nanti. Jangan, tarik sekarang. Tuhan kau mengenal aku enggak dengan seluruh perilakuku hari ini?
Tidak mungkin ia menjadi duri bagi sesamanya. Tidak mungkin dia kasar kepada istri atau suaminya. Tidak mungkin dia berkata kasar kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak mungkin dia berlaku pongah, sombong, angkuh di sekelilingnya. Ia adalah orang yang santun dalam kata, sopan dan etis dalam berperilaku. Tadi saya katakan orang-orang demikian akan berhasil di bumi. Orang-orang seperti itu tidak mungkin gagal dalam marketplace. Kalau dia sampai gagal dalam marketplace, ada dua. Satu, ada pelajaran berharga yang Tuhan ingin berikan. Yang kedua, memang dia harus begitu. Jadi saudara, jangan sampai Tuhan pukul baru kita berubah. Jangan sampai Tuhan kasih pukulan, hajaran, didikan baru kita berubah. Bisa nggak itu didikan Tuhan? Bisa. Tapi keadaan kita sudah tidak optimal. Tapi ketika engkau ingin melakukan kesalahan, kita mau sombong nih. Lalu di hati kita bilang, jangan pongah ya. Lalu kita berhenti. Itu didikan yang paling optimal. Ketika engkau melihat memandang perempuan nggak salah loh. Ya saya sering komplain ayat ini, berkaitan dengan ayat ini. Pak, tolong yang adil Pak. Baiklah, kalau engkau memandang seorang laki-laki dan engkau mengingininya, jadi imbang ya. Firman Tuhan kan memandang seorang perempuan dan mengingininya supaya adil. Ketika seorang perempuan memandang seorang pria dan mengingininya, udah tuh alarm merah udah mulai jalan tuh. Berhenti. Baru didikan Tuhan optimal. Tapi bagaimana Tuhan? Saya sudah begini, sudah begitu sesuai dengan firman Tuhan, tapi masih keadaan begini saja. Kau dipandang layak untuk melewati hal-hal demikian. Kan tadi lagu pertama kita tadi ngomongnya begitu ya. Jalan tak selalu rata. Kadang-kadang menanjak, kadang-kadang turun. Saudara siap gak sih? Ngomong begitu tuh siap gak sih? Siap gak sih Tuhan sampai bawa ke lembah jurang? Siap gak sih? Tetap percaya gak sih? Sampai dasar. Yang begini Tuhan, begini nih ikut Tuhan nih. Firman Tuhan katakan, kalaupun dagingku dan hatiku hancur, Allahku tetap selama bagianku. Asal saja aku hancur di tangan Tuhan. Nah engkau percaya nggak? Engkau mempercayai apa yang Tuhan sebutkan nggak? Dan orang-orang demikian tidak mungkin gagal dalam marketplace. Yang saudara tahu nggak, sebuah penelitian berkata begini, karakter seseorang menentukan kecerdasannya. Perilaku seseorang menentukan kecerdasannya. Kalau orang yang disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, bekerja tuntas gitu ya, biasanya diikuti oleh kecerdasan. Dan biasanya orang yang cerdas tidak berdampak kepada perilaku. Malah banyak orang cerdas itu mengakali orang lain. Dengan kecerdasannya dia, membego-begokan orang lain. Mengakali orang lain. Jadi saudaraku, kalau engkau cerdas dalam perilaku Kristus Yesus, kau cerdas dalam perilaku sebagai anak-anak Allah, saya yakin, mari kita bertaruh. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang tersebut. Orang tidak akan pernah menaruh pelita di bawah gantang. Tuhan tidak pernah menaruh pelita lalu ditaruh di belakang tembok kalau orang tidak terlihat. Tidak. Tuhan menaruh pelita di atas kaki dia. Jadi kalau imanmu bercahaya, dia akan menarik banyak orang, akan memenuhi tempat-tempat gelap dalam hidup seseorang. Dan orang demikian adalah orang yang efektif di tangan Tuhan. Saudaraku, raket tenis di tangan Venus Williams, beliau sudah pensiun. Harganya buat saya mungkin 1-2 juta raket tenis. Tapi raket tenis di tangan Venus Williams bisa menghasilkan miliaran dolar. Bola basket di tangan saya harganya paling 200-300 ribu. Tapi bola basket di tangan Michael Jordan bisa menghasilkan jutaan dolar. Tergantung di tangan siapa tenis dan bola basket itu berada. Paku kasar yang kita temukan di jalanan tidak berarti apa-apa. Tetapi paku yang menusuk tangan Tuhan Yesus menyelamatkan kau dan aku. Tergantung
Di mana aku itu berada? Nah sekarang saya tanya sama saudara, saudara mempercayakan hidup saudara kepada siapa? Saudara mempercayakan hidup saudara kepada siapa? Kalau saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, lihat bagaimana Tuhan beracara. Tergantung di tangan siapa hidupmu berada. Kalau engkau mempercayakan kekayaanmu, kehebatanmu, dan sebagainya, percayalah saudara, 70 tahun. Kehebatanmu, 70 tahun. Tapi kalau engkau mempercayakan hidupmu di dalam tangan Tuhan, 700, 7.000, 7 juta, 7 triliun tahun, for everlasting, you stay in God. Tergantung di tangan siapa engkau mempercayakan hidupmu. Jadi saudaraku, tema asli yang diberikan kepada saya bagus sekali ya. Be a great person before God, not be great people before God. Saya mengapresiasi yang merumuskan judul ini ya. Kenapa? Bicara ketaatan, bicara kesempurnaan, bicara kepercayaan, itu adalah person by person, bukan people. Apa artinya? Bicara pribadi, menjadi besar, menjadi layak di hadapan Allah, merupakan tanggung jawab personal. Jadi saudara jangan pernah berpikir menjadi warga jemaat GSKI yang memiliki positioning sebagai gereja pengajaran, lalu kita dihisapkan sebagai orang yang hebat dalam pengajaran. Nah, Bapak Gembala kita hormati Bapak Pendeta Era Susabdono dengan investasi waktu yang berhari-hari, berbulan-bulan di dalam belajar kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita langsung menjadi anak yang rohani. Kita yang harus mewujudkan itu. Kita harus berjalan kerja keras mewujudkan itu. Makanya ketaatan, kepercayaan di dalam Tuhan adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Sekali lagi GSKI yang memiliki nama hebat dan positioning sebagai gereja pengajaran tidak serta-merta menjadikan jemaatnya hebat di pemandangan Tuhan. Tapi pengajaran itu dapat menolong kita, memperlengkapi kita untuk menjadi hebat di pemandangan Tuhan melalui kerja keras kita pribadi. Jadi saudara, menjadi hebat di pemandangan Tuhan harus diusahakan dan dikerjakan dengan serius oleh masing-masing pribadi jemaat Tuhan. Bukan karena ketenaran nama gerejanya, bukan karena ketenaran nama gembala atau siapapun di dalamnya. Ini urusan pribadi setiap orang di hadapan Tuhan. Apakah engkau hebat di mata Tuhan? Apakah engkau hebat di mata dunia? Itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Saudaraku, kalimat terakhir sebelum saya tutup. Jika kita masih ada kesempatan hidup hari ini, sungguh-sungguh saudara, gunakan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus tidak memerlukan pengakuan percaya kita dalam perkataan semata. Tetapi Ia ingin percayanya dikonkretkan dalam aksi yang nyata. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang berdosa, jangan berbuat dosa lagi. Perintah yang sama juga datang kepada kita semua pagi hari ini. Jangan berbuat dosa lagi. Matikan dalam dirimu segala sesuatu kekafiran dan kejahatan, perbuatan zina, dendam, benci, mata sombong, lidah dusta. Itu bukti konkret kita memperhatikan hidup kita dan memanfaatkan kesempatan waktu yang sangat terbatas ini. Kenapa saya bilang sangat terbatas, saudara? Ya, hari ini saya berusia misalnya 51 tahun. 51 tahun. Rasanya belum lama saya timbang anak putri saya yang pertama, sekarang sudah usia 26-27 tahun. Belum lama saya timbang-timbang anak kedua saya, anak ketiga saya, sekarang sudah besar-besar. Berarti 51 tahun itu terlalu cepat. Dan firman Tuhan katakan usia kita 70 tahun. Kalau 51 tahun saja sudah terasa cepat, apalagi sisanya 70 tahun. Saudara yang sudah berusia 60 tahun, hitung saja. Apalagi sudah 65, hitung saja begitu cepatnya waktu kita. Makanya mumpung, mari saudaraku, kita masih punya nafas, kita masih punya jiwa di raga kita. Kita habis-habisan untuk tegak lurus dengan kebenaran. Inilah orang-orang yang hebat, ternama di pemandangan Tuhan. Apa itu? Imannya bersinar, kepercayaan bersinar, tegak lurus dengan kebenaran. Jadi saudaraku, sebelum memulai hari setelah ibadah ini, kita periksa keadaan kita. Kalau ada hal-hal yang belum kita bereskan, kalau ada musuh yang masih kita ingat-ingat wajahnya,
Orang itu adalah orang pertama yang engkau hubungi setelah ini. Engkau katakan, aku minta maaf. Orang itulah yang pertama yang kau akan hubungi. Dan kau katakan, aku memaafkanmu. Supaya apa? Supaya engkau baik-baik saja di kekekalan nanti. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.